Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Putri Nur Ernita dengan NIM 222111000. Saya dari kelas HES6C. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa sih sistem akuntansi dalam asuransi syariah itu dan bagaimana perkembangannya di Indonesia. Jangan lupa ditonton sampai akhir ya teman-teman. See you. Dalam beberapa tahun terakhir, kesadaran umat Islam akan pentingnya sistem keuangan yang sesuai dengan syariat-syariat Islam semakin meningkat. Hal ini berdampak positif pada perkembangan pada sektor asuransi syariah. Asuransi ini tidak hanya memberikan perlindungan finansial, tetapi juga mengedepankan nilai tolong-menolong antar sesama umat melalui prinsip ta'awun. Agar asuransi syariah berjalan dengan baik dan sesuai dengan nilai-nilai Islam, diperlukan sistem akuntansi yang transparan, adil, dan amanah. Dalam video ini, kita akan menjawab beberapa pertanyaan kunci seputar akuntansi syariah, mulai dari definisi akuntansi, dasar hukumnya, tujuan dalam konteks syariah, prinsip-prinsip yang digunakan, hingga bagaimana perbedaan penerapannya antara asuransi syariah dan konvensional. Kita juga akan membahas metode pencatatan yang digunakan, yaitu cash basis dan accrual basis. Ya, kita mulai ya. Di sini ada definisi akuntansi secara bahasa. Akuntansi dalam Islam dikenal sebagai muhasabah yang berasal dari kata hasabah, artinya menghitung atau menempelkan memperhitungkan. Menurut pandangan umum, akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mencatat, mengkritiskan, dan menyajikan informasi keuangan untuk membantu dalam pengembalian keputusan ekonomi. Dalam Islam, akuntansi bukan hanya alat pencatatan, melainkan juga bagian dari tanggung jawab moral dan ibadah, karena setiap transaksi akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada landasan dasar hukum akuntansi syariah, yaitu merujuk pada Al-Quran dan Hadis. Dalam Al-Quran ada Quran Surat Al-Baqarah ayat 282, Allah memerintahkan agar setiap transaksi, terutama yang mengandung utang piutang, dicatat dengan jelas. Dalam hadis Nabi, yaitu hadis Nabi Muhammad SAW, juga menegaskan pentingnya pencatatan transaksi untuk menghindari riba, gharar, dan maisir, serta untuk menjaga keadilan antar pihak yang bertransaksi. Yaitu ada tujuan akuntansi syariah. Akuntansi syariah bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang relevan dan dapat dipercaya. Informasi ini digunakan oleh berbagai pihak, baik internal maupun eksternal, untuk mengevaluasi kinerja dan akuntabilitas entitas bisnis syariah. Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk menjaga kesesuaian operasional keuangan dengan prinsip-prinsip Islam, serta memastikan bahwa tidak ada unsur yang bertentangan dengan syariat seperti riba, spekulasi, dan ketidakpastian. Selanjutnya ada prinsip-prinsip akuntansi syariah, yaitu yang prinsip pertama adalah kejujuran. Dalam Islam, transaksi keuangan harus dilakukan dengan kejujuran dan integritas tinggi. Tidak boleh ada manipulasi ataupun informasi yang disembunyikan. Prinsip yang kedua yaitu ada keadilan, yang berarti semua pihak dalam transaksi
harus mendapatkan haknya secara adil dan tidak dirugikan oleh pihak lainnya. Selanjutnya yang ketiga ada kepatuhan syariah, yaitu memastikan semua aktivitas keuangan terbebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Yang keempat atau yang terakhir ada akuntabilitas yang menuntut pihak pengelola untuk memberikan laporan keuangan yang akurat, jelas, dan bisa dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan. Selanjutnya ada perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional. Meskipun keduanya sama-sama memberikan perlindungan atas resiko, asuransi syariah dan asuransi konvensional memiliki perbedaan mendasar, terutama dalam hal konsep dan prinsip operasionalnya. Dalam asuransi konvensional sendiri, hubungan antara peserta dan perusahaan bersifat jual beli. Premi yang dibayarkan peserta menjadi milik perusahaan dan digunakan untuk membayar klaim serta biaya operasional tersebut. Pendapatan perusahaan diperoleh langsung dari premi. Sebaliknya, dalam asuransi syariah, hubungan antara peserta dan perusahaan adalah hubungan amanah. Dana peserta dikelola secara terpisah dan diklasifikasikan menjadi dana tabaruk untuk tujuan tolong-menolong, dan dana investasi perusahaan tidak memiliki dana peserta, melainkan hanya bertindak sebagai pengelola dan mendapatkan imbalan berupa ujroh atau fee. Ketika peserta mengalami musibah, dana klaim dalam asuransi syariah dibayarkan dari dana tabaruk. Jika terjadi defisit dana, perusahaan memberikan pinjaman tanpa bunga yang disebut qard hasan. Sedangkan dalam sistem asuransi konvensional, seluruh klaim ditanggung oleh perusahaan dan jika terjadi defisit menjadi beban perusahaan itu sendiri. Dalam hal investasi, asuransi konvensional tidak mengharuskan prinsip kehalalan. Namun, pada asuransi syariah, investasi hanya boleh dilakukan pada instrumen yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Terakhir, ada dari sisi standar akuntansi. Asuransi syariah menggunakan PSAK 108, sedangkan asuransi konvensional menggunakan SAK 62 dan PSAK 71. Implementasi akuntansi Islam dalam asuransi syariah, salah satu contoh implementasinya yaitu pada sistem takaful. Dalam praktiknya, dana peserta takaful tidak dicampur dengan dana perusahaan. Setiap klaim yang dibayarkan akan diambil dari dana tabaruk dan surplus atau defisit harus dicatat secara terpisah. Perusahaan hanya memperoleh bagian dari ujroh atau hasil pengelolaan investasi. Selain itu, dalam pencatatan laporan keuangan, takaful harus memperhatikan dana cadangan, jumlah premi yang belum terpakai, hingga surplus yang dihitung setiap tahun. Semua ini memastikan transparansi, keadilan, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya ada cash basis dan accrual basis. Dalam laporan keuangan asuransi syariah dikenal dua metode pencatatan, yaitu yang pertama cash basis dan yang kedua ada accrual basis. Pada metode cash basis, pendapatan dicatat saat uang benar-benar diterima dan beban dicatat saat uang benar-benar dikeluarkan. Metode ini cocok untuk entitas kecil karena lebih sederhana. Namun, kelemahannya adalah tidak mencerminkan secara akurat kondisi keuangan sebenarnya. Sedangkan pada metode accrual basis, pendapatan dicatat saat diperoleh, meskipun uang belum diterima, dan beban dicatat saat terjadi, meskipun belum dibayar. Metode ini lebih kompleks, tetapi memberikan
gambaran yang lebih akurat dan sesuai dengan prinsip pencocokan antara pendapatan dan beban dalam periode yang sama. Selanjutnya, asuransi syariah dapat menggunakan kedua metode ini tergantung kebutuhan dan konteks laporan yang disusun, asalkan dalam koridor syariah. Baik, itulah penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya dari pembahasan kita tadi, kita dapat memahami bahwa akuntansi syariah dalam asuransi bukan sekedar alat pelaporan, tetapi juga wujud komitmen terhadap nilai-nilai Islam. Dengan sistem pencatatan yang jujur, adil, dan patuh pada syariat Islam, asuransi syariah dapat menjadi solusi keuangan yang amanah dan penuh keberkahan. Perbedaan mendasar dengan sistem konvensional terletak pada prinsip pengelolaan dana dan hubungan antara perusahaan dan peserta. Sementara itu, pemilihan metode cash basis maupun accrual basis tetap harus memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.